Wazifah yang nomor 2 bagi penerima zakat itu adalah mensyukuri atau berterima kasih kepada al-mu'ti atau kepada orang yang memberikan sedekah atau memberikan zakat. Wis digawe sedekah ngono ya. Sakjane babe bab zakat niki. Soale bab sedekah niku ana dhewe. Lah, orang yang menerima zakat niku semestinya dia itu bersyukur atau berterima kasih kepada orang yang memberi dan juga mendoakan kepada mereka, mendoakan kepada yang memberi tadi. Terus mari ngono maneh tata krama maneh niku adalah memuji. Kok mengalem, memuji kepada orang yang memberi. Yes, kok dene sing biasanya sampean lakukan itu nggih. Ketika sampean diberi oleh orang, sampean mengucapkan terima kasih. Terus mari ngono sampean juga mendoakan mereka, sampean juga diharuskan atau dianjurkan untuk mendoakan mereka. Mendoakan napa? Ya muga-muga Gusti Allah paling barokah. Cara santri ngeten niku cara kula sampean kan ketika setelah diberi oleh seseorang nggih, diberi apalah sesuatu disedekoi. Niku biasanya kan muni jazakallah utawa barakallah, ngaten-ngaten. Nah, itu sebuah doa. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu, semoga Allah memberikan berkah padamu. Terus mari ngono, sampean kepada orang yang memberi itu tadi itu sampean ngelem, sampean puji. Ya Allah, matur suwun sampean kok si apik. Paling enggak seperti itu. Lah akan tetapi ketika sampean berterima kasih, ini ingat, nggih, ada batasan sampean berterima kasih kepada manusia, nggih. Tidak kemudian sampean berterima kasih kepada manusia itu kemudian sampean dewa-dewakan. Bahasa saiki kan ngoten. Nggih, jangan didewa-dewakan. Artinya jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Sampean berterima kasih, oke lah berterima kasih. Tapi jangan sampai kemudian gara-gara pemberiannya sampean berterima kasih sampai sampean itu lupa bahwa dia itu hanya seorang lantaran. Nah, sebenarnya zakat yang sampai pada sampean atau sedekah, kenikmatan yang sampai pada sampean itu sebenarnya semuanya dari Gusti Allah. Sedangkan orang yang mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah itu hanya sebuah lantaran. Paham ya? Sebuah lantaran. Lah makanya wadzalika la di sini dikatakan la yakhruju an kaunihi wasitotan walakinnahu tariqun wusulin nikmatillahi subhanahu ilai. Jadi dia itu hanya sebuah lantaran dari Gusti Allah agar sampai kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang yang menerima. Jadi kenikmatan yang kita dapatkan itu kalau melewati orang lain, ya mau. Itu orang lain itu hanya sebagai lantaran. Tapi sampean jangan terus kemudian karena dia sebagai lantaran sampean tidak berterima kasih. Sampean tetap harus berterima kasih. Seperti yang saya jelaskan kemarin. Ndak mungkin toh, kok umpama sampean misalkan sampean minta apalah. Apa biasanya sing dijaluk karo santri-santri apa? Kiriman. Ya. Kiriman ndak ya? Ndak mungkin toh kalau sampean minta kiriman kemudian kiriman sampean itu moro-moro karo Gusti Allah diduno langsung teko langit. Ndak toh. Kan masih melalui lantaran. Lantarannya siapa? Orang tua sampean. Gitu. Makanya sampean ketika bersyukur kepada orang niku jangan terlalu berlebihan. Sampean harus mengingat bahwasanya dia itu sebagai seorang lantaran. Lah, yang diterima kasih sampean sebagai pengeluar, misalkan sampean yang mengeluarkan sedekah itu. Kok umpama menemukan orang yang sampean kasih, terus dia iku mung muni, ya suwun ya. Ngoten tok, terus mari ngono dia itu nyingkre apa pindah atau dia pergi. Dia hanya mengucapkan, "Ya terima kasih." Terus dia pergi. Itu sampean jangan merasa kemudian sampean itu rek kayak ngono tok rek matur nuwun nih. Kamu itu udah dikasih, matur suwunnya cuman seperti itu. Loh, jangan seperti itu. Sampean sebagai pemberi atau sebagai lantaran itu jangan sampai memiliki perasaan yang seperti itu. Karena nanti ada penjelasan. Oke. Nah, ini kembali lagi pada orang yang menerima. Ya, orang yang menerima itu sebenarnya begini. Dia disuruh untuk bersyukur atau berterima kasih. Niku karena ada dawuhe Kanjeng Nabi yang menjelaskan untuk berterima kasih kepada orang.
Jadi sampean matur nuwun nanggone uang itu ada dalilnya cara ngoten. Nanggone Quran surat Luqman nggih. Uskurli wali kan ngoten. Gusti Allah memerintahkan sampean iku kowe menungso ya, iku bersyukurlah, berterima kasihlah kepada orang tuamu dan juga kepada saya. Nah, paham ya? Lah terus mari ngono nek dawuhe Kanjeng Nabi, kalau ada orang kok dia itu hanya bersyukur nanggone Gusti Allah, berterima kasih nanggone Gusti Allah, gak atik nang menungsoe, ya lam yaskurillah, maka mereka itu termasuk orang-orang yang dikatakan belum bersyukur. Ya. Artinya apa? Nek sampean kepingin memang menjadi orang yang bersyukur nanggone Gusti Allah, ya sampean kudu matur suwun nanggone menungso. Nanggone menungso yang menjadikan lantaran itu tadi, yang dijadikan lantaran, untuk menjadikan lantaran, yang dijadikan lantaran oleh Gusti Allah. Ya. Karena apa jenenge ada lagi niku gini. Temriki waqat asnallahu azza wa jalla ala ibadihi fi mawadi'ah ala a'malihim. Niku sebenarnya Gusti Allah itu menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Baik itu sebuah kenikmatan yang sampean terima, baik itu orang yang menjadi lantaran datangnya nikmat, atau orang itu melakukan amal. Nek nanggone ayat liya disebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Gusti Allah yang menciptakanmu, terus Gusti Allah juga yang menjalankan atau menciptakan amalmu. Paham ya? Nah, di sini nek dawuhe Kiai Musanaf teng mriki niku mengutip nikmal abdu innahu awab niku kan ngeten. Wa wahabna li Dawud Sulaiman. Nggih. Nikmal abdu innahu awab. Jadi Nabi Daud itu diberikan oleh Allah putra yang soleh sing dijenengi Sulaiman, yang dinamai dengan Nabi Sulaiman. Di mana Nabi Sulaiman ini sebagian riwayat mengatakan dikatakannya Nabi Sulaiman itu nikmal abdu karena Nabi Sulaiman ini yang mewarisi kenabian Nabi Daud. Maka yang di sini disebutkan nikmal abdu, bagus-bagusnya kaulo, sebaik-baik hamba. Innahu awab. Dan Nabi Sulaiman itu pancene selalu zikir nanggone Gusti Allah, selalu bertasbih nanggone Gusti Allah. Kalau di sini innahu awab yang dimaksud dengan banyaknya kembali ini nanggone Gusti Allah itu ya pokoknya zikir nanggone Gusti Allah, entah itu berupa tasbih, entah itu sholat, entah itu apa. Yang penting eling nanggone Gusti Allah. Nah, itulah Gusti Allah yang menciptakan itu semua. Paham ya? Terus dawuhe Kanjeng Nabi maneh, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tastati'u fad'u lah hatta ta'lamu an qad kafatumuhu. Niku dawuhe Kanjeng Nabi, kalau sampean itu mendapatkan sesuatu dari seseorang, maka orang itu layak untuk mendapatkan balasan dari sampean, atau balaslah pemberian mereka. Lah, memberi balasan kepada orang yang telah memberi kita itu iso-iso sing luwih apik. Tapi nek urusan zakat ini kan otomatis kok cara kemampuan di dalam harta benda niku kan orang yang menerima zakat di bawah orang yang memberi, nggih. Nah, di bawah orang yang memberi. Maka ketika sampean tidak bisa membalas sesuatu yang lebih baik dari itu, nggih, sampean membalasnya dengan doa. Lah, doa sampean itu tidak mari ngono sampean ndonga nang nggone ngarepe tok. Ya Allah matur suwun Pak Lek, semoga sampean dilancarkan rezekinya. Tidak hanya seperti itu. Tapi juga sampean berdoanya itu ya apa cara apa selama sampean itu bisa tahu kalau itu sudah dibalas, artinya pemberian dia itu sudah dibalas oleh Gusti Allah. Jadi kok cara ndonga sampean ndonga itu apa jenenge mandeke itu ngenteni sampean tahu kalau dia itu sudah mendapatkan balasannya. Mau sampean dikasih sama orang, mari ngono sampean ndongakno sugih. Lah, sampean ndonga apa jenenge sampean ndonga gawe wong iku mau mendoakan dia, itu doakan sampai dhek sugih. Kalau dia ndak sugih-sugih sampai mati, ya berarti sampai mati sampean ndongakno.
Lho niku perintah Kanjeng Nabi kan sampai disuruh mendoakan sampai terlihat hasil balasan doa sampean. Ya. Apa ya? Ya itu pentingnya memberikan balasan kepada orang yang telah memberi ya niku. Wa min tamami syukri ayasturu ayyubal ato. Terkadang yang diberikan oleh orang, pemberian seseorang atau sodako harta benda itu kan memiliki kecacatan. Nggih. Lah sampean sebagai penerima itu selayaknya sampean jangan sampai melihat pada kekurangan yang ada. Misalkan zakat, berasnya kok roto-roto elek, nggih. Misalkan berasnya roto-roto elek, utawa ono sing apa jenenge akeh sing sik dadi padi. Apa nek ngarani apa? Jare mulan gabal, apa cara Indonesia ya padi ya. Yang masih belum dioncek lho. Nek sing wis dioncek itu namanya beras. Yang belum dioncek namanya padi. Ya. Duduk pari, nek pari Jawa. Lah, misalkan masih banyak padinya umpama, nggih umpama. Nah, maka di situ sampean jangan kemudian ngelokno apa sing dikekno koyo ngene. Jangan seperti itu. Sampean sebagai penerimanya itu semestinya sampean bisa menutupi aib-aib dari barang yang diberikan. Itu sampean sebagai penerima. Itu sampean juga jangan sampai nyacat kelakuane wong. Umpama ya misalkan sampean itu meminta kepada seseorang, nggih, atau orang yang berhak menerima zakat itu tadi meminta, kemudian dia tidak diberi, maka ketika dia tidak diberi jangan sampai dia ngelok-ngelokno nanggone wong sing dijaluki atau yang diminta. Ojo sampai ngelokno sampean niku medhit. Nah, jangan sampai seperti itu. Oh niku wazifah atau perilaku yang semestinya dimiliki oleh orang yang menerima zakat. Wa kullu dzalika la yaqidu ru'yatan nikmah minallah azza wajalla. Kalau sampean itu apa jenenge sebagai seorang penerima, maka sebaiknya sampean itu melihat pada pemberiannya seseorang jangan dianggap remeh. Ya, jangan pernah menganggap remeh. Tapi anggaplah agung. Artinya anggaplah itu sesuatu yang wow, sesuatu yang besar. Ini sampean sebagai penerima, beda dengan orang yang memberikan. Kalau orang yang memberi sedekah atau memberi zakat, maka sebaiknya dia itu menganggap apa yang diberikan atau